Ketika manusia berharap kebahagiaan hanya dari materi, dapat dipastikan mengalami banyak kekecewaan. Karena sesungguhnya standar bahagia adalah kebahagiaan jiwa. Pergeseran tujuan bahagia bagi manusia yang saat ini fokus pada materi bukan tidak mungkin menjadikan mereka manusia yang serakah, bahkan bisa menghalalkan segala cara, sehingga membuat mereka bukan hanya tidak bahagia, namun bukan termasuk orang-orang yang beruntung. Lantas seperti apa yang Islam terapkan agar kita termasuk orang-orang yang beruntung sehingga bisa mendapatkan ketenangan hidup? Mari sama-sama kita simak ulasannya dalam tausiah subuh kali ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil mannan, alladzi akramana bil Qur'an wa ja'alahu mu'jizatan ila akhiriz zaman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi man tahajjada wa qama wa talal Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil mizan. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilul minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wala yaziduz zalimina illa khasara. Kita sepakat bahwasanya sebuah kebahagiaan, bahagia dalam hidup, dunia dan akhirat merupakan sebuah harapan kita. Sebuah doa-doa yang kita panjatkan bahkan di setiap saat, di setiap waktu, di setiap habis sholat, bahkan mungkin di pertemuan-pertemuan seperti ini, di majelis-majelis, di masjid-masjid, kita senantiasa membaca doa yang sangat singkat, padat, jelas, berisi. Apa itu? Yang kita sering baca doa yang dikenal dengan doa sapu jagat. Apa itu? Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, itu adalah doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 201, yang senantiasa kita baca, setiap saat kita lantunkan, setiap habis sholat pun kita senantiasa membaca doa tersebut. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu kesepakatan kita pada pagi hari ini, bahwa kita semua senantiasa ingin bahagia. Bahagia zahir batin, bahagia dunia dan akhirat. Maka ketika kita ingin bahagia, tentunya kita harus mengarah kepada Al-Quran yang kita punya. Kita punya pedoman, kita punya pengarah, kita punya imam yang harus kita perhatikan, yang harus kita pelajari, yang harus kita baca, yang harus kita tadabburi. Maka dalam Al-Quran disebutkan ciri-ciri orang yang disebut orang-orang yang muflih. Apa itu muflih? Muflih itu artinya orang yang beruntung. Orang yang apa? Beruntung. Jangan pada diem baik. Orang yang beruntung, muflih. Ya, kalau seandainya kita baca dalam surah Al-Baqarah
Ada ciri orang yang bertakwa yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min wa bil akhirati hum ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul. Shadaqallahul azim. Semuanya hafizah ini. Walaupun cuma beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah. Ala kulli hal, tadi yang kita baca adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Ternyata ketika kita buka-buka kitab-kitab, takwa itu termasuk puncak kondisi spiritual seseorang yang mana mereka akan mendapatkan kebahagiaan zahir batin. Yang mereka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan Allah katakan di situ adalah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul. Ada kalimat al-muflihun. Al-muflihun artinya orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Bahagia disebut dalam tafsir As-Sa'adi mengatakan orang-orang yang al-falah, orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang mendapatkan kemenangan, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan adalah orang-orang yang al-fauzu minal mafdhub, yang beruntung dari apa-apa yang mereka inginkan, wan najatu anil marhub, dan selamat dari hal-hal yang ditakuti oleh mereka. Jadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung tadi sudah kita baca dalam surah Al-Baqarah yang tadi disebutkan bahwasanya ciri orang-orang yang bertakwa termasuk orang-orang yang bahagia, termasuk orang-orang yang beruntung. Seperti apa ciri-cirinya yang tadi kita baca di ayat ketiga dan keempat. Yang pertama, mereka orang-orang yang beruntung adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang percaya, mereka yang beriman, mereka yang yakin dengan perkara yang gaib. Mereka yakin dengan Allah, mereka beriman kepada Allah, mereka percaya kepada para malaikat Allah. Bu, ini kita di sini semuanya bukan hadir hanya kita saja, Bu. Kenapa? Karena saat kita bersama di sini, di masjid, di musola, di tempat-tempat yang dipenuhi dengan bacaan Al-Quran, maka saat itu malaikat akan turun bersama kita. Maka malaikat yang turun bersama kita kan gak kelihatan fisiknya. Ibu kelihatan gak fisiknya? Dia pakai jilbab biru semua, baju hitam, kelihatan fisiknya, tongkrongannya jelas. Kalau malaikat yang membersamai kita di saat di majelis, di masjid, di musola, di tempat-tempat di mana kita baca Al-Quran, tidak nampak oleh kita. Tidak nampak oleh kita, bahkan mereka mengaminkan apa yang kita minta. Tapi ibu yakin, ibu percaya, ibu beriman kepada para malaikatnya Allah. Dan Allah yang tidak terlihat zatnya, tapi kita merasakan akan kebesaran Allah. Dan kita meyakini tentang kekuatannya Allah. Dan pula kita yakini hal tersebut. Maka kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang beruntung baik dunia maupun akhirat. Apalagi dalam surah Al-Baqarah yang tadi kita baca. Selain alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Mereka orang-orang yang beruntung,
mereka orang-orang yang bahagia, mereka orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah mendirikan sholat. Mendirikan sholat bukan berarti hanya mengerjakan sholat yang mungkin kita melalaikan kewajiban-kewajiban, syarat-syarat dan sebagainya. Tapi mendirikan sholat adalah melakukan dengan rukun syarat yang harus kita penuhi dengan hal-hal yang kita pelajari. Maka orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang mendirikan sholat, yang punya output baik dengan akhlak yang mereka punya, mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Mereka termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ibu, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka senantiasa berinfak dengan apa yang Allah beri. Mereka senantiasa mendermakan harta mereka yang Allah kasih. Maka termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang bahagia, termasuk orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi syaratnya, Bu? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum. Mereka percaya, beriman dengan apa yang pernah Allah turunkan kepada para nabi, para rasul. Kitab-kitab yang Allah turunkan termasuk pada Al-Quran yang kita percayai, yang kita yakini merupakan sebuah pedoman hidup kita kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Dan poin yang paling terakhir, orang yang bertakwa, orang-orang yang disebut punya kategori al-muflihun atau orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang yakin dengan hari kiamat, yang yakin percaya dengan hari kebangkitan, hari perhitungan, hari timbangannya Allah Subhanahu wa taala.